Terima kasih Bapa. Engkau memang Allah kami yang luar biasa, yang besar sekali Tuhan. Tapi tetap mengasihi kami yang adalah cacing dan debu tanah ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu, praise and worship. Dan pada saat ini Engkau bolehkan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami bukakan hati kami akan mengertinya dan kami akan melaksanakannya dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus hadirlah tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Terima kasih kepada gembala saudara Pak Anjur yang dulu adalah mahasiswa saya. Sudah lama sekali tapinya. Tahun berapa itu ya? Sudah lama sekali. Berapa? 93. Waduh. Udah berapa? 30 tahun lebih ya. 29 tahun. 93. Waduh. Oke. Saya akan bicara tentang luka batin. Saya akan konsentrasi pakai PowerPoint. Oke, kita akan bicara tentang luka batin. Ada 2 sesi, moga-moga cukup dalam 45 menit ini ya. Pertama kita bicara tentang apa itu luka batin, kenapa bisa terjadi. Dan sesi yang kedua nanti setengahnya. Berikutnya adalah gimana, apa yang harus dilakukan. Bagaimana bisa terjadi kesembuhan luka batin itu. Oke, kita akan lihat dulu, kita bicara tentang luka batin ya. Oke, dalam Kolose pasal 3 ayat 21, firman Allah mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Jadi peringatan kepada orang tua, ini tentunya bukan hanya bapak ya, banyak ibu juga yang menyebabkan luka batin kepada anak-anaknya. Nanti kita bahas apa yang dilakukan orang tua ini sampai anak-anaknya luka batin ya. Sebaliknya, tingkah laku kita harus sesuai dengan ayat 23 itu. Kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga dan sebagainya, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, harus seperti untuk Tuhan. Hingga hidup kita dikatakan sebagai hidup orang yang kudus. Karena kalau kita melakukan itu terhadap Tuhan, tentunya Tuhan kita tidak tabokin ya. Tuhan kita tidak maki-maki ya. Kita tidak menggunakan kata-kata binatang untuk Tuhan ya. Dilarang keras. Kita harus melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi memperlakukan suami, istri atau anak-anak harus seperti untuk Tuhan. Nah ini kalau kita mengikuti perintah ayat 23 ini sudah beres dalam rumah tangga. Tapi ternyata banyak yang dilanggar ini. Nah, kalau kita biasa menggunakan kata satu adalah trauma. Trauma itu penyebab daripada luka batin. Lihat ini, istri yang dipukulin oleh suaminya suka KDRT, ataupun papa yang tonjokin anak perempuannya, anak lakinya, anak perempuannya. Nanti akibatnya mereka akan melakukan itu juga kepada suami atau istrinya ini. Kalau ini mungkin tidak kelihatan banyak di Indonesia ya, di mana istri KDRT-in suami, tapi di luar negeri itu banyak itu. Istri bisa ganas sekali, galak sekali ya, sampai suaminya yang dipukulin begitu ya. Nah ini anak perempuan yang diperkosa atau seorang wanita yang diperkosa, tentunya itu menimbulkan luka batin yang luar biasa ya. Nanti kita lihat kenapa atau standarnya luka batin itu seperti apa. Di sekolah dibully, mungkin ada guru-guru yang suka bully ini. Harusnya dilarang, begitu tahu kita begitu, kita harusnya tidak pakai lagi guru yang membuli murid-muridnya seperti ini. Tapi juga sesama anak-anak sekolah itu saling membuli, dan itu traumatis bagi anak yang dibuli oleh teman-temannya ini.
Nah, terjadi juga di dunia kerja. Dunia kerja juga banyak atasan-atasan atau sesama karyawan selevel tapi saling bully begitu. Ngomongnya galak, teriak-teriak. Ya. Ini penyebab daripada trauma atau ini perbuatan yang menimbulkan trauma yang menyakitkan sekali bagi orang atau korbannya yang akan menimbulkan luka batin itu. Jadi luka batin jauh lebih berat dari luka lahir. Kesembuhannya juga jauh lebih sulit. Ya contohnya ini ya. Kalau luka lahir, tangan saya ambil silat gitu, saya silat serat begitu kan berdarah ya. Udah saya bersihkan, saya kasih betadine, saya plaster begitu sudah didiemin aja. Seminggu 2 minggu kita buka plasternya sudah sembuh, udah tertutup. Walaupun tadinya berdarah-darah begitu, tapi udah tertutup. Tapi ini kalau luka lahir 2 minggu sudah selesai. Tapi kalau luka batin itu seperti digambarkan seperti hati yang disobek-sobek begitu ya, atau hati yang dipasak begitu ya dengan paku yang gede sekali. Akibatnya sebab itu terjadi di dalam, luka batin tentunya terjadi di dalam ya, tidak di luar. Kalau di luar walaupun disilat seperti itu, it's okay. 2 minggu sudah sembuh itu, sudah nutup itu lukanya. Tapi kalau hati luka batin itu bisa seumur hidup, tidak selesai-selesai ini. Nah, kalau kita bicara parahnya seberapa sih Pak Yonatan, luka batin itu ada 3 yang menentukan parahnya luka batin itu. 3 penentunya. Pertama, kapan terjadinya, tambah dini kejadiannya, tambah parah luka batinnya. Jadi kalau seorang diperlakukan semenang-menang itu pada waktu dia itu remaja, 18 tahun, atau waktu dia itu umur 5 tahun, wah itu jauh lebih parah akibatnya kalau terjadinya pada usia 5 tahun itu ya. Tambah dini, tambah parah. Yang kedua, lama traumanya, tambah lama berlangsungnya, tambah parah luka batinnya. Kalau seorang papa itu, atau misalkan papa tiri ya, tonjokin anaknya begitu ya, anak tirinya itu ya, tapi mamanya tahu langsung diusir itu papa tirinya, udah selesai. Tapi kalau orang itu papa kandungnya yang dari sejak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun masih terus KDRT-in anaknya sendiri, itu akibatnya jauh lebih parah itu, lebih lama itu traumanya. Dan yang ketiga, trauma itu tambah parah, macam traumanya tambah, luka batinnya tambah dalam, pasaknya tapi seperti gambarnya hati yang disobek begitu atau hati yang dipasak begitu itu ya, tambah parah. Ini kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi kapan terjadinya? Ini seorang istri di KDRT oleh suaminya, tentunya parah akibatnya. Tapi tidak separah kalau masih kanak-kanak. Kalau dewasa kita diperlakukan KDRT itu dan pada waktu masih 5 tahun atau 3 tahun atau 7 tahun jauh lebih parah akibatnya itu secara jangka panjang pada waktu masih kanak-kanak itu, ini lebih parah ini. Lama traumanya. Ya, kalau seorang anak perempuan itu diperkosa sama omnya sekali, itu parah tentunya diperkosa ya. Tapi kalau dia diperkosa, misalkan seorang wanita disekap, masukkan di lantai bawah tanah, setiap minggu itu sekali diperkosa oleh entah omnya atau papa tirinya itu, ini jauh lebih parah karena ini lama ini, berlangsungnya berkali-kali. Seminggu sekali, 52 kali, nah itu cuma sekali. Diperkosa sekali sama diperkosa setahun itu jelas lebih parah akibatnya traumanya itu kalau diperkosa setahun itu. Dan parahnya ini, kalau dibully begini ini parah juga ya, tapi tidak separah kalau ya tadi itu ya, gang rape. Seorang wanita ditangkap oleh 3 seorang pria, ini di hutan-hutan gitu, masukkan di rumah yang udah tua, yang gak ada penghuninya selama 9 hari, tiap hari diperkosa oleh 3 pria itu. Jelas
Yang kanan ini jauh lebih parah nanti akibatnya daripada kalau dibully sama teman-teman sekolahnya. Dibully sama teman-teman sekolah menyakitkan hati, tapi tidak separah kalau diperkosa rame-rame selama 9 hari seperti itu ya. Jadi tambah parah traumanya, tambah luka batinnya tambah dalam nanti ya. Nah, ini gambar yang tidak enak sekali. Tahun 98 waktu jatuhnya Orde Baru ganti dengan pemerintahan yang baru. Pada waktu itu bulan Mei terjadi kekerasan, keributan yang luar biasa, dibakarnya toko-toko dan sebagainya, dan yang jadi sasaran adalah orang-orang Cina di sana. Saya punya seorang murid, saya ngajar bahasa Inggris pada waktu itu, ada seorang murid privat, ngajarnya pribadi, ya orang Cina seperti om-om gitu. Suatu saat dia cerita kepada saya, dia kena pengalaman yang traumatis pada waktu 98 itu. Entah gimana dia tiba-tiba sampai di suatu kerumunan masyarakat yang ganyang Cina begitu. Dia di tengah-tengah, tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan orang yang mengerikan seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang tonjok dadanya. Sakit sekali, dia merasa sakit sekali. Mau dipukulin sama orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Untungnya pada waktu itu ada seorang KKO, seorang marinir yang selamatkan dia, lalu dia bisa pulang. Tapi pengalaman satu itu sangat traumatis. Dia cerita kepada saya, sangat menyakitkan bagi dia. Dia pengen kalau bisa keluar negeri, pindah kemana ya? Enaknya pindah ke Singapura. Enaknya kalau bisa pindah ke Aussie sekalian ya, Australia ya, atau ke Hong Kong, ke Taiwan. Tapi tertutup semua, dia nggak bisa. Jadi terpaksa, walaupun dia lahir di Jakarta, orang Indonesia, warga negara Indonesia, tapi dia benci sekali tinggal di Jakarta. Nggak kerasan dia, pengen keluar, pengen kabur, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa keluar dari Jakarta. Jadi dia ditonjok dadanya dalam kerusuhan 98 di Jakarta itu. Ini pengalaman yang sangat traumatis di tengah-tengah kerumunan yang lagi gila seperti itu ya, ganyang Cina ya. Nah, keluarga ternyata sumber trauma yang besar. Anak-anak, lihat ini, anak perempuan itu tidak tahan kalau dengar papa mamanya berantem. Papa mamanya berantem, teriak-teriak aja, udah trauma. Anak perempuan ini mengerikan sekali. Begitu dia lihat papa mamanya mukanya mulai asem gitu ya, mereka belum sampai berantem, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda mau berantem. Mereka sudah masuk kamar tidur, kepalanya ditutup, telinganya ditutup dengan bantal guling begitu, tapi masih dengar papa mama teriak-teriak di luar itu, maki-maki, pakai kata-kata binatang dan segalanya. Ini sangat traumatis bagi seorang anak dan harus dihindari. Apalagi di dalam keluarga Kristennya tidak boleh ada, tapi ini banyak terjadi dalam masyarakat ini, termasuk, maafkan, dalam keluarga Kristen ya. Anak-anak laki juga, cerai itu trauma yang berat bagi anak-anak. Sudah lihat ini papa mama yang bawah ini, papa mama lagi berantem begitu, bukan hanya anak kecil trauma, anak remaja itu, yang perempuan itu. Apalagi kalau dengar akhirnya papa mama cerai, sungguh-sungguh cerai itu traumanya berat bagi anak-anak begitu ya. Tentunya untuk cerai itu ada prosesnya, lama begitu ya, berapa bulan begitu berantem terus begitu, dengar teriak-teriakan seperti itu di dalam keluarga, akhirnya papa mama memutuskan cerai. Itu tentunya sangat traumatis bagi anak-anak, karena waktunya lama dan akhirnya akibatnya dia masih sayang sama papanya tapi sudah pisah dari papanya karena dia tinggal sama mamanya, atau sebaliknya, dia masih sayang sama mamanya tapi sudah harus pisah karena cerai ini, harus tinggal sama papanya. Sangat traumatis ini, dan akibatnya seperti tadi ya, parahnya lama, kejadiannya lama, bertahun-tahun. Trauma cerai yang sering terjadi ini sering terjadi.
dalam keluarga-keluarga yang rasanya bukan saja keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, menengah ke atas pun, keluarga-keluarga bintang film itu hanya 2-3 tahun itu usianya sudah pada cerai itu. Uang banyak, rumahnya mewah, tapi trauma yang dialami anak-anak di situ tuh banyak sekali, nggak selesai-selesai ya. Nah, jadi kebencian akan merusak persepsi kita. Kalau kita hatinya penuh dengan benci, saya akan pakai kacamata yang hitam. Kalau saya pakai kacamata yang hitam, apa yang saya lihat? Semuanya di sini hitam. Pak Anjur, kenapa ibadah kok lampunya nggak dinyalain? Kok gelap begini? Karena saya pakai kacamata hitam. Saudara semua nggak pakai kacamata, saudara nggak merasa. Tapi buat saya itu kacamatanya kacamata hitam. Kok gelap sekali, nggak enak ya ibadah di sini ya. Karena saya pakai kacamata hitam. Demikian juga kalau saya pakai kacamata hitam, persepsi saya itu saya nggak suka apa-apa. Dalam keluarga nggak suka, gampang marah. Jadi kebencian itu karena ada banyak kebencian di dalam hati saya yang disebabkan karena trauma masa lampau itu merusak cara kita memandang hal-hal dalam hidup ini, menjadikan kita jadi pemarah, pendendam. Apa yang dulu terjadi pada kita sekarang kita lakukan. Kalau kita sekarang punya anak sendiri, kalau kita dulu suka di KDRT-in sama orang tua kita, kita akan suka KDRT-in anak-anak kita sendiri. Anak-anak dan pasangan sering jadi sasaran kemarahan. Kalau saya sebagai seorang wanita, dulu suami saya suka pukulin saya, tonjokin saya, tendangin saya. Nanti kalau saya sebagai anak lihat begitu, lihat mama diperlakukan begitu, ini anak perempuan, nanti kalau dia sudah besar, dia akan mengalami trauma. Karena sering lihat itu. Kalau dia anak laki, dia akan tonjokin istrinya juga. Walaupun dia mengatakan, saya benci sekali sama papa, saya tidak suka sama papa, papa suka KDRT-in mama, saya sama sekali tidak akan pernah pukulin istri saya. Jadinya begitu. Tapi begitu dia menikah, wah dengan cinta segala-galanya ya, rasanya semuanya bahagia, semuanya oke. Kalau saya nikah sama cowok ini, wah asik ya, asik ya. Tapi setelah nikah, kalau dia laki-laki, dia mulai mungkin nggak sadar, semuanya oke. Setahun 2 tahun masih masa bulan madu itu masih oke. Tahun ketiga tiba-tiba terjadi suatu peristiwa menyebabkan dia itu marah sekali, meledak marah itu. Dia tabokin istrinya, pukulin istrinya, tonjokin istrinya juga. Tiba-tiba dia sadar, kok saya seperti papa saya dulu ya, waktu papa saya KDRT-in mama ya. Wah dia nyesel, wah saya jahat juga ya, saya nggak mau seperti itu, kok saya jadi seperti itu ya. Dia datang kepada istrinya, ampun, ciumin kaki istrinya ya, ampun saya nggak akan melakukan ini, saya nggak akan lakukan ini ya. Udah, ya istrinya ampuni dia. Tiba-tiba bulan depan ada suatu peristiwa lagi, tiba-tiba dia tonjokin lagi istrinya. Dia nggak bisa menahan apa akibat trauma, karena tadi itu hatinya masih dipasak begitu ya, masih disobek, belum sembuh begitu ya. Anak-anak atau pasangan sering jadi sasaran kemarahan karena saya dulu diperlakukan begitu. Anak-anak saya juga saya perlakukan begitu, walaupun tidak mau, maunya nggak melakukan itu, tapi menyesal, tapi akhirnya melakukan hal yang sama seperti yang dulu terjadi kepada dirinya. Jadi kelak anak-anak mungkin akan meniru model membenci dari orang tua. Makanya kita larang sekali ya, kita sangat larang orang tua itu saling benci, KDRT, maki-maki, gunakan nama-nama binatang itu nanti akan ditiru oleh anak-anak. Walaupun anak-anak mengatakan saya nggak mau, saya benci sekali seperti papa ganas, papa jahat, papa seperti pukulin mama, saya tidak akan mau seperti itu. Tapi nggak sadar, setelah dia nikah, dia melakukan begitu juga kepada istrinya. Karena pengaruh luka batin yang nggak sembuh, yang belum sembuh di dalam dirinya. Jadi, ini gambaran yang sama tadi. Ini kan gambaran tadi sudah. Ya, ini gambaran yang sama tadi. Tapi kita ulang. Jadi kalau anak itu nanti, ini anak masih kecil ya, mungkin 7-8 tahun ya, dibully sama teman-temannya. Nanti kalau dia sudah 13-14 tahun, badannya sudah mulai gede begitu, dia bully temannya. Dia melakukan hal yang sama seperti dulu dia alami.
Ini kalau dia itu sebagai wanita dipukulin, nanti sebagai istri dia akan pukulin suaminya juga. Atau kalau ini seorang laki diperlakukan begitu, dia akan begitu. Ini kalau bahkan peristiwa perkosaan itu atau membuli, nanti kalau dia jadi guru, anak kecil yang dibuli itu waktu masih kecil oleh gurunya, nanti kalau sudah besar dia akan membuli murid-muridnya juga. Atau ini, kalau dia dulu 2 tahun yang lalu saya masih pegawai baru, saya itu dibuli oleh teman-teman di kantor. Nanti kalau dia sudah mulai naik, setahun 2 tahun mulai naik kedudukannya, dia akan bully anak buahnya juga. Jadi apa yang terjadi dulu itu diulang, makanya gambarnya ini sama seperti tadi ya, itu akan diulang. Jadi akibatnya ada benci, dendam, dan tidak mau mengampuni dalam diri orang yang banyak luka batinnya. Ini pengaruh parah daripada trauma itu. Oke. Kita sudah selesai tentang bagian pertamanya. Apa penyebabnya dan jangan sampai itu terjadi. Terus sudah lihat, menantu saya kok mulai ganas sama anaknya ya. Kita sebagai oma atau opanya, anak cucu saya jangan diperlakukan seperti itu ya. Kamu jangan KDRT-in anak saya, atau kamu jangan KDRT-in menantu ya. Awas ya. Walaupun anak laki kita itu KDRT ini istrinya, jangan ya. Akibatnya parah itu. Jadi preventif. Sesi pertama ini supaya tidak terjadi. Kita tahu akibatnya dan supaya jangan terjadi. Dan kita tahu akibatnya sehingga kita lihat, orang ini kok aneh ya. Katanya Kristen, tapi kok ganas, kalau malah kok meledaknya luar biasa. Oh, pasti dia ada luka batinnya. Orang ini katanya orang Kristen, korupsinya kok gede-gedean ya. Kok jahat, kok bengkok begitu ya. Katanya orang Kristen, kok korupsinya besar-besaran seperti ini. Pasti ada luka batin. Atau dia dulu pernah diperlakukan, pernah mengalami trauma juga, pernah menikmati pengalaman-pengalaman masa lampau di mana dia itu membuli temannya, ayo kita rame-rame ini, teman ini anak orang kaya itu, pasti uang jajannya banyak, ayo kita rame-rame, kita keroyok dia, kita pojokkan dia di tembok, mana uangmu, ambil uangnya, besok lagi ya, bawa lagi ya, karena dia memang dikasih uang jajan sama yang banyak oleh mamanya, dan anak ini akan dibully terus, dan dia akan trauma terhadap teman-teman, terhadap orang-orang di kantor seperti tadi itu akan trauma. Nah, karena kita dibully, karena kita mengalami trauma, luka batin yang parah, maka ada kepahitan. Dosa yang tidak mau mengampuni menyebabkan kepahitan dalam diri seorang. Seperti air keras, kepahitan itu merusak jiwa seseorang. Orang sekitar kita yang akan jadi sasaran. Kita lihat gambaran wanita yang disiram sama air keras ya, pernah lihat ya? Itu terjadi juga di Indonesia juga ya. Itu. Tadinya wanitanya cantik begitu, normal aja, tapi setelah disiram sama air keras, wah mukanya hancur seperti ini ya. Mungkin harus pergi ke Korea untuk dibedah operasi berkali-kali itu untuk mengembalikan wajahnya jadi wajah yang cantik ini. Ini yang senyumnya banyak seperti ini, tapi jadi mengerikan wajahnya sekarang ini setelah disiram sama air keras. Nah, kembali tahun 98 ya, kan yang korbannya banyak di Jakarta waktu itu, wanita-wanita Chinese itu diperkosa di siang hari bolong itu oleh, katanya oleh
orang-orang yang rambutnya cepak begitu ya, katanya mungkin tentara atau apa begitu. Nah, orang-orang seperti ini itu yang korbannya itu seperti disiram air keras gitu, akan mengerikan. Tadinya wajar-wajar aja, tadinya wajar-wajar aja seperti ini, jadi mengerikan wajahnya. Tadinya banyak ketawanya seperti ini, jadi menakutkan sekali wajahnya seperti ini. Ini cewek yang tadinya oke, baik itu, menerima lingkungannya enak ya, tinggal di Jakarta ini, hidup di Jakarta ini enak ya. Tapi setelah dia mengalami perkosaan tahun 98, dia akan mengalami trauma, dia akan ketakutan seperti itu terus. Keluar rumah aja ketakutan, tidak kerasan lagi tinggal di Jakarta. Dan wanita-wanita itu untungnya pada waktu itu ada sukarelawati dari Hong Kong sama Taiwan ya, dan datang setelah tahu, mencari wanita-wanita yang diperkosa itu, lalu dibawa ke Hong Kong, bawa ke Taiwan, sehingga mereka tidak mengalami lagi, tidak trauma lagi dengan kota Jakarta, tidak lihat lagi, maafkan, orang-orang yang rambutnya cepat-cepat, yang ganas-ganas gitu. Mereka sekarang di lingkungan Chinese ya, itu sangat baik untuk kesembuhan luka batin mereka. Nggak tahan ini. Ini sama seperti seorang wanita yang disiram air keras ini wajahnya. Itu mengerikan sekali. Cuma ini secara kepribadiannya, bukan wajahnya, tapi kepribadiannya jadi parah, jadi penakut, jadi minder sekali, nggak mau keluar rumah, trauma kalau keluar rumah, keluar pagar aja sudah nggak mau, sudah teriak-teriak, suruh diajak keluar jalan-jalan gitu teriak-teriak. Orang lingkungan banyak itu ketakutan, di tengah-tengah orang banyak itu, dia akan ketakutan sekali. Nah, orang seperti ini harus disembuhkan. Nah, ini gambaran-gambaran orang yang dulunya dibully, dan akibatnya seperti ini. Lihat wajahnya, kalau marah itu meledaknya luar biasa, mengerikannya. Walaupun masih remaja begini, kalau marah itu luar biasa, mengerikannya ya. Ini anak perempuan itu, kecil-kecil bisa membuli temannya laki-laki seperti itu. Dan ini seperti tadi yang diperkosa atau diperlakukan sewenang-wenang akan jadi pemalu sekali. Walaupun sudah dewasa, walaupun sebetulnya dia ini cantik, tapi dia tidak rasa mindernya, bahkan dia malu, tutupin wajahnya dengan topinya seperti itu. Ini akibat daripada trauma luka batin itu. Ini luka batin. Jadi kalau sudah lihat, ini katanya suami-suami Kristen, kok ganasnya seperti ini? Pasti ada luka batinnya. Ini anak remaja sekolah minggu, kok ganas begitu, kalau marah kok meledaknya kok seperti ini, banteng-banteng barang-barang, pukulin teman-temannya. Ini cewek ini masih muda begini kok ganas seperti ini ya, pasti dia ada luka batinnya. Ini kita untuk mendeteksi luka batin yang ada di dalam orang-orang, termasuk orang-orang Kristen tentunya ya. Ini kok cantik-cantik kok mindernya sekali ya, tunduk terus, diminta untuk jadi singer yang enggak mau, ketakutan sekali, minder sekali, malu sekali. Ngajar sekolah minggu yang enggak, jangan saya, lu si Santi aja, jangan saya. Kok akibatnya kok aneh begitu ya? Orang Kristen mestinya cantik, pintar begitu, tapi melayani sekolah minggu kok nggak mau, jadi singer nggak mau, apalagi jadi BL, karena mindernya itu. Kenapa mindernya itu? Karena ada luka batin. Jadi sesi pertama itu untuk mendeteksi luka batin itu ya. Nah, kesimpulannya, ini bagian pertama ini saya ngomong panjang lebar dengan gambar-gambar yang mengerikan itu, supaya saudara preventif diri sendiri, jangan menyebabkan orang lain menderita luka batin karena trauma, karena kita pukulin dia, tonjokin dia, tendangin dia, maki-maki dia. Tapi juga saudara harus preventif tadi ya, melihat orang lain sesama anggota gereja, kok kamu kok ganas sekali sama cucu ya, kalau marah sama anakmu kok sampai kejam seperti itu ya. Nggak boleh ya. Ini preventif supaya anaknya tidak nanti
punya luka batin dan melakukan hal yang sama dengan papanya karena dulu diperlakukan seperti itu. Jadi sesi pertama ini supaya saudara pintar untuk melakukan tindakan-tindakan preventif itu, mencegah terjadinya luka batin, trauma.